Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Ternate hari ini Selasa 22 April 2025 memasuki hari kedua uji coba parkir digital yang diterapkan pada pengguna jalan terutama kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 dalam kawasan zona ekonomi. Saat ditemui Indograha Media di ruang kerjanya, Kadis Perhubungan Kota Ternate Mokhtar Hasim mengatakan bahwa uji coba parkir digital ini adalah bagian dari mengakomodir keluhan warga terutama pengendara. Menurut Mokhtar, dengan diterapkannya parkir digital ini di titik skema penagihan dan penempatan petugas di beberapa pintu masuk dengan harapan dapat mempermudah warga karena warga hanya cukup sekali membayar di jam progresif pertama mulai pukul 6 pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dan sudah dapat mengakses ruang-ruang parkir yang sudah tersedia di zona ekonomi. Mana terkait dengan parkiran itu di jam yang sama masyarakat kadang harus berbayar di double di tempat yang berbeda. Sehingga dengan peralatan digital dengan perubahan titik skema penagihan, nah hal ini kita berharap mengakomodir beberapa keluhan-keluhan warga sebelumnya. Jadi kita menggunakan peralatan digital, menempatkan petugas di beberapa pintu masuk dengan harapan mempermudah warga. Kenapa? Karena warga cukup satu kali bayar di jam progresif pertama. Jam progresif pertama itu ada di jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itu warga cukup membayar di pintu masuk dan silakan mengakses ruang-ruang parkir yang sudah tersedia. Dan setiap di ruang-ruang parkir ada petugas pengatur lalu lintas dan parkiran sudah kami tempatkan di setiap titik-titik yang tersebar dalam kawasan zona ekonomi tersebut. Nah, sehingga ini mengakomodir beberapa keluhan warga sebelumnya yang mana misalnya di jam yang sama harus parkir di beberapa tempat dan harus berbayar di beberapa tempat tersebut pula. Nah, sehingga kali ini cukup sekali membayar di pintu masuk, itu silakan mengakses beberapa ruang parkir yang ada. Yang terpenting bahwa dengan perubahan skema dari buku karcis manual ke peralatan digitalisasi ini memudahkan. Sehingga kalau sudah pembayaran pertama dilakukan di pintu yang satu, tertagih di pintu yang lain atau tertagih di pos yang lain, sudah pasti secara aplikasi tertolak. Nah, sehingga hal-hal ini juga membuat bagaimana bentuk optimalisasi dari retribusi parkir itu sendiri dan juga membuat kenyamanan untuk warga mengakses di seluruh titik-titik parkiran yang ada. Yang kedua, dengan sistem aplikasi ini paling tidak pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Perhubungan kita bisa mendapatkan data real jumlah kendaraan yang beroperasi dalam wilayah Kota Ternate. Roda 2 itu ada berapa, roda 4 itu berapa, roda 6 itu ada berapa. Karena selama ini kita belum memiliki database terkait dengan kendaraan yang beroperasi dan menggunakan bahu jalan, tepi jalan, maupun yang menggunakan ruas jalan di seluruh wilayah Kota Ternate itu sendiri. Yang ketiga, ini kita mencoba untuk ada bentuk transparansi. Nah, sehingga nantinya aplikasi Sibatagi ini akan kita pasang di ruang wali kota Ternate, ruang wakil wali kota, ruangan Pak Sekda, DPRD, mewakili masyarakat, sehingga ini bisa terpantau dalam satu hari, per petugas, per pos, per hari. Itu terupdate berapa capaian yang bisa didapat, sehingga paling tidak lewat cara-cara inilah kita bisa mengoptimalkan bentuk pendapatan masuk khususnya di sektor retribusi parkir itu sendiri. Saya kira itu butuh dukungan, support dari seluruh warga kota, seluruh masyarakat. Saya menghimbau bahwa bayar retribusi parkir di tempat yang resmi, bayar retribusi parkir di petugas yang resmi. Sehingga dengan cara-cara itu kalau sudah berbayar di depan pintu masuk kawasan zona ekonomi, tidak perlu lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari bayar di tempat-tempat yang itu malah jatuhnya ke orang yang tidak bertanggung jawab alias parkir liar. Mokhtar juga menghimbau kepada warga Kota Ternate, terutama para pengendara, agar bayar retribusi parkir di tempat dan petugas yang resmi, jangan kepada petugas yang liar, karena retribusi warga dapat bermanfaat bagi pembangunan Kota Ternate dan untuk kita semua. Indograha Media, Risno Mukara mengabarkan.